Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Pro dan kontra mewarnai hasil Musorcab KONI Banyumas. Suasana yang menjadikan sedikit bergejolak adalah bermula dari selisih jumlah pendukung cabang olahraga yang mendukung bakal calon ketua KONI Banyumas yang akan diadakan pemilihan ketua umum KONI Banyumas. Hingga menjadi makin berlanjut sampai terjadi pengunduran panitia penjaringan dan penyaringan pemilihan umum KONI Banyumas, namun pengunduran diri tim penjaringan dicabut kembali hingga Musorcab KONI Banyumas mundur 1 hari dari waktu yang direncanakan. Polemik berawal dari saat ketua tim panitia penjaringan dan penyaringan pemilihan ketua KONI Banyumas Bambang Widodo selesai menghitung jumlah dukungan yang dari cabang olahraga saat penyerahan berkas persyaratan pendaftaran untuk ikut seleksi menjadi calon peserta pemilihan ketua KONI Banyumas. Terjadi perdebatan sengit di dalam ruang sekretariat gedung KONI Komplek Gor Satria Purwokerto. Dari persyaratan yang dibuat oleh panitia pemilihan ketua KONI Banyumas, tercantum tulisan bahwa batas minimal untuk seseorang yang mau maju untuk ikut menjadi calon yang duduk dalam kursi pemilihan ketua KONI Banyumas harus mendapatkan dukungan 33,33% dari jumlah cabang olahraga yang ada atau 22 cabang olahraga dari 66 cabang olahraga yang ada di Banyumas. Pendaftaran akhir penyerahan berkas persyaratan untuk ikut pemilihan ketua KONI Banyumas ditutup pada hari Jumat tanggal 26 bulan 2 2021 tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sampai hingga batas waktu akhir pendaftaran hanya terdapat ada 2 orang yang menyerahkan persyaratan pemilihan ketua KONI Banyumas, yaitu Bambang Setiawan dan Haji Sutarno. Dari berkas persyaratan pendaftaran yang ditiap pemilihan ketua KONI Banyumas, bahwa Bambang Setiawan mengaku mendapat dukungan 46 cabang olahraga dan Haji Sutarno mengaku mendapat dukungan 37 cabang olahraga yang ada di Banyumas. Karena setelah dihitung ternyata dari kedua bakal calon yang menyerahkan berkas setelah dijumlah ternyata melebihi jumlah dari jumlah cabang olahraga yang ada, maka diduga ada cabang olahraga yang curigai memberikan dukungan ganda. Dari data penyerahan berkas persyaratan Bambang Setiawan 46 dan Haji Sutarno 37, maka jumlah 83, sedang cabang olahraga yang ada hanya 66. Perdebatan sengit terjadi di ruang sekretariat KONI Banyumas saat ketua tim panitia penjaringan dan penyaringan Bambang Widodo selesai menghitung jumlah cabang olahraga yang mendukung masing-masing bakal calon yang telah menyerahkan berkas persyaratan pemilihan ketua KONI Banyumas. Pendukung Haji Sutarno mengusulkan agar sebelum diverifikasi berkas harusnya diketahui terlebih dahulu mengapa terjadi kelebihan jumlah dukungan cabang olahraga, karena hal tersebut sebagai persyaratan berkas yang telah diterima tim panitia penjaringan dan penyaringan pemilihan KONI Banyumas. Karena pendaftaran bakal calon ketua KONI Banyumas harus memenuhi persyaratan, maka agar berkas dukungan cabang olahraga diteliti lebih dahulu memenuhi persyaratan atau tidak, agar bisa diketahui cabang olahraga mana yang ada di 2 berkas yang diakui oleh kedua bakal calon yang telah menyerahkan berkas persyaratan. Jangan sampai berkas yang masuk ternyata tidak memenuhi persyaratan tetapi diterima oleh panitia pemilihan ketua KONI Banyumas karena berkas yang diserahkan untuk diterima harus memenuhi persyaratan. Namun tim panitia penjaringan dan penyaringan pemilihan ketua KONI Banyumas bersikukuh bahwa hal tersebut wewenang dari bagian verifikasi berkas. Selanjutnya, ketua tim panitia pemilihan dan penyaringan pemilihan ketua KONI Banyumas periode 2021-2025 Bambang Widodo didampingi anggota panitia juga disaksikan oleh yang hadir di ruang gedung KONI Banyumas menyerahkan berkas pendaftaran ke Slamet Yulianto dilakukan verifikasi berkas. Namun belum diadakan verifikasi berkas, ternyata tim panitia penjaringan dan penyaringan
Pemilihan Ketua KONI Banyumas 2021-2025 menyatakan mengundurkan diri. Hal tersebut menjadikan pemilihan Ketua KONI Banyumas untuk periode 2021-2025 diserahkan pada pengurus KONI Jawa Tengah. Karena kami tidak punya hak untuk mengaktualisasikan verifikasi data tersebut. Misalnya, ini KTP-nya asli apa orang? Ya, sekarang ini misalnya tanya. Nah, Pak Karno didukung oleh 37 memenuhi syarat menurut itu. Pak Bambang didukung 46 memenuhi syarat. Saya mengatakan tidak memenuhi syarat. Karena anak ibu bilang tidak. Sementara di situ, Kalau tidak memenuhi syarat harus dipastikan sekarang dong. sementara di situ, Kok ini persyaratan kok? Ini persyaratan dong. Masalah Belum sampai ke verifikasi. masalah verifikasi Nah, nanti. sekarang pertanyaan saya apa anehnya sekarang? Itu sih belum. Ada apa? Ya, ada apa? Bukan masalah itu. Loh, ini masalah kok. Jadi kita itu hari ini menerima berkas. Oke, dukungannya anak, KTP-nya anak, Berkas yang memenuhi syarat. Nah, ya itu kan diterima. Baru Ini sekarang berkas ini bahasanya di sini loh. Saya kecuali ya nih, kecuali di bawah. Setelah diverifikasi gitu loh, saudara. Oh ini syaratnya kok. Jadi gini ya, saya nambahi ya. Dengan memenuhi syarat sudah. Nanti di sana di Musorka ada kemungkinan ya dua-duanya. Yo sama Ya, pasti. Iya. Kalau ada kemungkinan pasti. Tadi. Ya pasti aja. Tadi, saya ini kan panitia punya kewenangan. Oh yang enggak mas, nggak bisa mas. ini yang bikin Bisa. Ini saya berpegang pada ini loh mas. Kita kan akan ada verifikasi. Hasil verifikasi itu akan disampaikan secara terbuka. Wis ngerti ya diverifikasi. Dibedakan antara data yang diverifikasi dan antara syarat. Itu loh. itu kan dibikin oleh panitia. Syarat itu dibikin oleh panitia. Nah sekarang ikuti panitia itu dulu. Syarat Kok maksudnya terjemahkan ini mas? Gitu. dari Nyong juga ponakan saya juga anak kaya juga juga di Bambang gitu loh betul. Itu baik. Maksudnya sampai sedikit saja, ini sudah menjadi calon Pak, sah katanya dengan volume belum 46 sampai calon bakal calon. Nah, apalagi bakal calon itu harus dibuka Pas itu, persyaratan nggak bahasa ini urusan ini persyaratan. langsung aja. Karena kalau dia verifikasi, Langsung gimana gitu selesai. siapa tahu Pak Karno itu berkap itu begitu kan sangat teknis. Berarti apakah digugurkan? Bapak, aku dari waktu, Pak Dodit, saya mau nanya, ya kan? Sekarang saya daftar, dan misalnya sekarang saya daftar, saya semua bisa memenuhi, ya kan? Tapi saya waktu di sini di daftar itu orang anak SKTK diterima orang? Tidak. Nah, Sama aja, sama saja. sama aja tadi. Nah nanti setelah memenuhi syarat baru diverifikasi. Tidak diterima begini. Kekurangan dilengkapi. Oh, yang enggak ada di sini gugur kok tulisannya gugur. adalah manajemen ekonomi. Jadi secara aturan yang harus minimal bersarjana S1 atau yang sederajat sehingga Pak Ismanto bisa daftar, ini adalah ambisi daftar, tapi ada Bachelor of Science jadi berhenti di situ mas, mohon maaf ya. Merasa diomong. Sudah memenuhi syarat secara aturan. Tinggal kita nanti adalah akan menghitung ya angka sesuai dengan ada juga yang minimal 25% dan 33 kalau pakai ART. Minimal kan 25. Kemarin sudah duduk 33,3 sehingga kalau dihitung dari jumlah cabur yang terdaftar jadi tinggal nanti sah atau tidak memberikan suara karena aturannya adalah ketemu minimal 22
22,5. 23. Ya. Nah ini 22,5 ya 22 atau 23 ya. 22,6 nggak langsung 23 sehingga adalah minimal 22 ya. Untuk itu saya minta Mas Sekretariat, Mas Fajar untuk berkas calon yang kemarin Saudara Bambang Setiawan dibawa ke sini. Ini enggak ada stempelnya. Itu kan jangan ini. Bapak nggak usah lihat. Bapak nggak usah lihat. Pak Tarno nggak usah, Pak Tarno. Bapak nggak usah. Ya. Nanti kan diverifikasi Pak. Karena ini diverifikasi. Iya. Ini catatannya ini. Ayo tangannya, pakai tangannya Pak. Karena ini diverifikasi. Ya. Pak, Pak bagus, ditulisnya tidak pakai stempel. Jadi kalau besok ada stempelnya berarti susulan. Susulan ya. 10, 11, 12, 13, 14 tambah 1 kan betul 1. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, selawe, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, Konsep apa ora iki? 46 total yang ya total. Coba sekali lagi. Tadi kayaknya saya ada biar fix biar pelan-pelan Pak. Jangan buat kali. begitu. Syarat menjadi bakal calon, kemudian nanti setelah diverifikasi baru menjadi calon. Kalau sudah musor nanti baru jadi terpilih. Tahapannya Setuju. Setuju. Terus makanya tadi saya katakan bahwa di sini mau jumlahnya 100 pilkada ya biasa sih kae, hitungannya semuanya ini biasa ya. Ini jadi ini sudah memenuhi syarat, Pak Tarno memenuhi syarat, ini syarat. Tapi syarat itu belum terverifikasi baru dari jumlahnya, belum sampai dengan aktualisasi data. Ya, karena kami tidak punya hak untuk mengaktualisasikan data, verifikasi data tersebut. Misalnya, ini KTP-nya asli apa orang? Ya, sekarang ini misalnya tanya. Nah, Pak Tarno didukung oleh 37 memenuhi syarat menurut itu. Pak Bambang didukung 46 memenuhi syarat. Saya mengatakan tidak memenuhi syarat karena anak ibu bilang tidak. Sementara di situ Kalau tidak memenuhi syarat harus dipastikan sekarang dong. sementara di situ Ini persyaratan kok. Ini persyaratan dong. masalah Belum sampai ke verifikasi. masalah verifikasi nanti Sekarang pertanyaan saya apa anehnya sekarang? Itu sih belum. Ada apa? Ada Pak, bukan masalah itu. Loh, ini masalah kok. Jadi kita itu hari ini menerima berkas. Oke, dokumennya anak, KTP-nya anak, Berkas yang memenuhi syarat. Nah, ya itu kan diterima. Baru Ini sekarang berkas ini bahasanya di sini loh. Saya yang iman kok. panitia Kecuali ya nih, kecuali di bawah. Setelah diverifikasi gitu loh, saudara. Oh ini syaratnya kok. Jadi gini ya, saya nambahi ya. Dengan memenuhi syarat sudah. Nanti di sana di musola
ada kemungkinan ya dua-duanya Itu siapa? Pasti. iya Kalau ada kemungkinan pasti. tadi Ya pasti aja. tadi saya ini kan panitia punya kewenangan. Pokoknya enggak mas, nggak bisa mas. Ini yang bikin panjang. Ini saya berpegang pada ini loh mas. Kita kan akan ada naskah verifikasi hasil verifikasi itu akan disampaikan secara terbuka. Wis ngerti hasil verifikasi. Dibedakan antara data yang diverifikasi dan antara salah. Itu loh. Itu kan dibikin oleh panitia. Salah itu dibikin oleh panitia. Nah sekarang ikuti panitia itu dulu. Salah Oh maksudnya terjemahkan ini mas. Bener. Ya, Nyong juga ponakan saya juga anak saya juga di Bambang gitu loh bener. Itu baik. Maksudnya sampai sedikit aja, ini sudah menjadi calon Pak, sah katanya dengan volume belum 46 sampai calon. bakal calon. Nah, ini bakal calon. Pendaftaran bakal calon. Nah, apalagi bakal calon itu harus dibuka Pakai bahasa itu, dia persyaratan kan bahasa ini urusan ini persyaratan. langsung aja. Karena dia verifikasi. Yoga Sutama selaku pengawas kebijakan publik dan sebagai LSM Pijar menganggap bahwa musorjab yang dilaksanakan cacat hukum dan menyayangkan keputusan Haji Sutarno dari pencalonan Ketua Umum KONI Banyumas di saat rapat pleno 1 musorjab KONI Banyumas belum sampai tahap acara pengambilan suara dilaksanakan, dan hal itu menjadikan sebuah pertanyaan yang muncul karena tentunya Haji Sutarno maju sebagai calon, ada cabang olahraga yang mendukungnya. Setidaknya harus menyampaikan terlebih dahulu pada cabang olahraga yang mendukung sebelum menyatakan mengundurkan diri. Dari Kabupaten Banyumas, Mugiono, Kabar 1 Nusantara melaporkan.